Tapi di Eropa udah banyak pemerintah yang angkat tangan bahkan nyuruh rakyatnya sendiri pergi ke hutan potong pohon buat panasin rumahnya. Makanya lu juga gak usah heran kalau harga gas alam ya di Amerika Serikat hari ini udah berada di titik tertingginya. Bahkan kemarin sempat naik tinggi ke level $6 ya per MMBTU lah. Jadi dari sini kita bisa lihat, boys, udah gasnya berkurang, suplainya berkurang, demandnya tinggi, udah pasti harganya naik. Dan ini adalah harga tertinggi sejak tahun 2022. Nah sebenarnya apa yang terjadi di tahun 2022? Ya itu dia, perang Rusia dan Ukraina. Dan ini terjadi ketika Amerika Serikat sudah mendeklarasi dirinya siap menyelamatkan Uni Eropa, siap menjadi supplier gas utama dunia. Dan memang Amerika Serikat pengen membuat dunia bergantung pada mereka. Kalau kita lihat data di semester 1 2025, hampir 50% impor gas di Eropa ya berasal dari Amerika Serikat. 14 negara di Eropa itu impor besar-besaran gasnya, energinya dari Amerika Serikat. Yang paling ekstrim 5 negara ini karena mereka betul-betul impornya lebih dari 50%. Ada Prancis, Belanda, Inggris, Spanyol, dan Turki. Mereka importir terbesar energi dari Amerika Serikat. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat ya bahwa yang namanya energi itu kebutuhan penting di dunia. Nah lu di Indonesia mungkin lu nyaman-nyaman aja gak berasa Indonesia krisis energi ya karena itu urusan pemerintah. Pokoknya itu tugas pemerintah aja ya, sediain BBM buat lu, listrik buat rumah lu, harganya murah juga, disubsidi pula, air semua disediain nih sama negara kita. Tapi di Eropa udah banyak pemerintah yang angkat tangan bahkan nyuruh rakyatnya sendiri pergi ke hutan potong pohon buat panasin rumahnya. Jadi mereka kembali pakai kayu bakar. Itu banyak. Dan karena situasi ekstrim ini, kebutuhan gas yang tinggi tapi gasnya juga nggak ada, pun kalau ada harganya mahal, nggak usah heran kalau ekonom itu banyak memprediksi GDP Amerika Serikat pasti anjlok ekstrim. Bahkan Bank of America itu sudah bikin prediksi bahwa badai salju yang terjadi saat ini bisa mengurangi ekonomi Amerika Serikat di kuartal 1 2026 sekitar 0,5 sampai 1,5%. Jadi lu bisa bayangin ya, buat negara seperti Amerika GDP tumbuh 2% aja udah hebat guys. Tapi di sini GDP-nya bahkan bukan tumbuh guys, tapi GDP-nya diperkirakan minus. Minusnya bisa sampai 1,5% loh. Jadi ini membebani pertumbuhan ekonomi mereka. Lu jadi jangan heran kalau Amerika bakal tambah nyungsep, bakal tambah menderita guys. Makanya teman-teman dari sini lu bisa lihat ya, gue memprediksi bakal ada ribuan orang yang mati di Eropa kali ini. Kenapa gue bisa begitu yakin? Karena tahun 2023 setelah terjadi perang Rusia dan Ukraina, apa yang terjadi? 68.000 orang Eropa meninggal. Gara-gara apa? Musim dingin ditambah harga energi yang mahal. Harga gas mahal di sana. 68.000 orang mati. Gua prediksi kali ini yang tewas jauh lebih banyak.